Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang penyelesaian pengujian siklus piutang usaha yang beranggotakan Saripah dengan NIM belakang 034, Satria Cahyo Prayoga dengan NIM belakang 101, Gregorius Permana dengan NIM belakang 180, dan Muhammad Hirsuddin Febriansyah dengan NIM belakang 195. Di sini yang pertama ada metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Bukti yang tepat harus diperoleh dari pengujian rinci saldo harus diputuskan atas dasar tujuan demi tujuan. Sebagai contoh, auditor harus mengevaluasi potensi terjadinya penyelewengan dan juga harus mempertimbangkan risiko bawaan. Dengan berbagai macam tujuan, di samping itu, mempertimbangkan hasil pengujian, pengendalian, dan penerapan risiko pengendalian yang bersangkutan. Di sini ada 8 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Yang pertama adalah piutang usaha dalam neraca saldo sama dengan jumlah file yang terkait, dan totalnya telah ditambahkan dengan benar serta sama dengan buku besar umum atau detail tie-in. Yang kedua, piutang usaha yang dicatat ada atau keberadaannya itu ada. Yang ketiga, piutang usaha yang ada telah dicantumkan atau berhubungan dengan kelengkapan. Yang keempat, piutang usaha sudah akurat atau keakuratan. Yang kelima, piutang usaha telah diklasifikasikan dengan benar atau sesuai klasifikasi. Yang keenam, pisah batas piutang usaha sudah benar atau pisah batas. Yang ketujuh, piutang usaha dinyatakan pada nilai realisasi atau sesuai dengan nilai realisasinya. Yang kedelapan, klien memiliki hak atas piutang usaha. Next. Selanjutnya di sini ada beberapa tahapan untuk melakukan perincian saldo piutang. Di sini tahap yang pertama ada mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi piutang usaha. Menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko juga merupakan tahap pertama. Menilai risiko pengendalian untuk siklus penjualan dan penagihan juga tahap pertama. Tahap kedua ada merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Tahap ketiga, merancang dan melaksanakan prosedur analitis. Dan tahap ketiga lagi, merencanakan dan melaksanakan pengujian atas rincian saldo piutang usaha. Metodologi untuk merancang pengujian rincian saldo piutang. Di sini tahap yang pertama, ada mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi piutang usaha. Pengujian piutang usaha adalah didasarkan pada prosedur penetapan risiko oleh auditor yang memberi pemahaman tentang bisnis dan bidang usaha klien. Tahap pertama selanjutnya, menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko inheren. Auditor akan memutuskan pertimbangan pendahuluan mengenai materialitas laporan keuangan secara keseluruhan, dan kemudian mengalokasikan jumlah pertimbangan pendahuluan ke setiap akun neraca yang signifikan, termasuk piutang usaha. Tahap pertama yang selanjutnya yaitu menilai risiko pengendalian untuk siklus penjualan dan penagihan. Auditor terutama harus memperhatikan 3 aspek pengendalian internal seperti berikut. Yang pertama, pengendalian yang mencegah dan mendeteksi penggelapan. Yang kedua, pengendalian terhadap pisah batas. Yang ketiga, pengendalian yang terkait dengan penyisihan piutang tertagih. Auditor harus menghubungkan risiko pengendalian untuk tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi dengan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dalam memutuskan risiko deteksi yang direncanakan dan bukti yang direncanakan bagi pengujian atas rincian saldo. Sebagian besar hubungan ini bersifat langsung. Tahap yang kedua, merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Hasil pengujian, pengendalian, dan menentukan apakah penilaian risiko pengendalian untuk penjualan dan penerimaan kas harus direvisi. Tahap ketiga, merancang dan melaksanakan prosedur analitis. Prosedur analitis ini sering kali dilakukan selama 3 tahap audit. Selama perencanaan, ketika melaksanakan pengujian yang terrinci, dan sebagai bagian dari penyelesaian audit. Prosedur analitis ini juga sudah diatur dalam standar akuntansi di Indonesia. Terus yang tahap ketiga, merancang dan melaksanakan pengujian rincian saldo piutang usaha. Tugas penggabungan faktor-faktor yang menentukan risiko deteksi yang direncanakan sangatlah kompleks karena pengukuran setiap faktor bersifat tidak jelas dan bobot yang tepat akan diberikan pada setiap faktor sangatlah subjektif. Sebaliknya, hubungan antara setiap faktor dan risiko deteksi yang direncanakan telah terbentuk dengan baik. Dalam standar akuntansi atau standar audit, perencanaan pengujian ini sudah diatur dalam SA 300 tentang perencanaan suatu audit atas laporan keuangan. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Ya, jadi materi berikutnya adalah merancang pengujian atas rincian saldo. Jadi ketika akan merancang pengujian, maka kita akan fokus pada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Sebelum itu, kita asumsikan bahwa auditor telah menyelesaikan kertas kerja perencanaan audit. Nah, jadi kertas kerja perencanaannya itu sudah selesai. Berikutnya, auditor telah menentukan resiko deteksi untuk pengujian atas rincian saldo. Jadi resiko-resikonya, materialitasnya sudah ditentukan. Kemudian, prosedur audit yang digunakan akan sangat bergantung pada bukti yang ada, apakah buktinya itu rendah, sedang, atau tinggi. Berikutnya, piutang usaha ditambahkan dengan benar. Jadi ini adalah step yang pertama, langkah pertama. Nah, biasanya pengujian piutang maupun penyisihan piutang tak tertagih itu didasarkan pada age trial balance. Nah, age trial balance itu seperti apa nanti akan saya jelaskan. Jadi auditor akan menguji informasi yang ada pada age trial balance sebelum melakukan pengujian lainnya. Jadi sebelum lanjut ke pengujian selanjutnya, auditor itu menguji informasi yang ada di age trial balance yang sudah diisi sama klien ya, sama perusahaan. Nah, hal tersebut dilakukan untuk memverifikasi bahwa populasi yang sedang diuji sudah sesuai dengan buku besar atau file induk. Nah, jadi ini adalah gambaran age trial balance ya. Jadi di sebelah kiri ada nomor akun, kemudian nama pelanggan, kemudian ada saldo. Nah, ini saldo per tanggal 31 Desember 2013. Jadi masing-masing pelanggan itu punya saldo sekian. Kemudian pada umur berdasarkan tanggal faktur. Nah, umur 0 sampai 30 hari. Itu setiap pelanggan itu membayarkan piutangnya. Jadi ini ada keterangannya, piutang yang dibayarkan sekian. Kemudian pada umur 31 sampai 60 hari dibayar lagi sekian. Umur 61 sampai 90 hari dibayar sekian, dan berikutnya dan seterusnya. Kemudian piutang usaha yang dicatat memang ada. Nah, ini step yang berikutnya. Jadi kita memastikan jika piutang yang dicatat itu beneran ada gitu loh. Bukan yang asal catat gitu, bukan bohongan. Yang pertama, kita harus konfirmasi saldo pelanggan. Nah, jadi ini adalah pengujian atas rincian saldo untuk menentukan keberadaan piutang usaha. Jadi kita itu harus konfirmasi ke pelanggannya klien, apakah benar ini piutangnya itu beneran ada atau enggak gitu. Namun jika pelanggan tidak merespon, maka auditor harus memeriksa dokumen pendukung. Nah, ini sesuai dengan standar audit 200 nomor A30. Jadi yang akan diperiksa adalah dokumen pengiriman barang dan bukti penerimaan kas. Jadi ini untuk diverifikasi apakah benar piutang telah ditagih atau belum. Nah, jadi SA 200 nomor A30 itu berbunyi, ketepatan merupakan ukuran kualitas audit, yaitu relevansi dan keandalannya dalam mendukung kesimpulan yang mendasari opini auditor. Keandalan bukti audit dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya, serta bergantung pada kondisi-kondisi dari bukti tersebut pada saat diperoleh. Ya, jadi langkah yang berikutnya adalah piutang usaha yang ada telah dicantumkan. Jadi piutangnya itu sudah dicantumin apa belum. Nah, jika terdapat saldo akun piutang yang dihilangkan dari age trial balance, maka dapat dicari dengan cara menyeimbangkan sendiri file induk piutang usaha. Nah, contohnya nih, klien tidak sengaja mengeluarkan sebuah piutang dari neraca saldo. Nah, sebagai auditor itu akan memfooting neraca saldo dan merekonsiliasi saldonya dengan akun pengendali pada buku besar umum, sehingga nanti piutang yang hilang itu akan ketemu. Namun, jika semua penjualan dihilangkan dari jurnal penjualan, maka kurang saji piutang hampir tidak mungkin ditemukan dengan pengujian atas rincian saldo. Jadi jika semua penjualan itu sudah hilang dari jurnalnya, maka
piutang itu tidak bisa ditemukan. Berikutnya, piutang usaha sudah akurat. Nah, untuk mengecek ya apakah piutang ini udah akurat apa belum. Jadi yang pertama, auditor itu mengkonfirmasi akun dari neraca saldo yang merupakan akun paling berpengaruh terhadap keakuratan saldo piutang. Jadi kita konfirmasi ke pelanggan. Namun jika pelanggan tidak merespon permintaan konfirmasi, maka auditor akan memeriksa dokumen pendukung seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, auditor akan menguji dengan menguji debit dan kredit saldo setiap pelanggan dengan memeriksa dokumen pendukung dari pengiriman dan penerimaan kas. Sama seperti yang tadi. Kemudian piutang usaha diklasifikasikan dengan benar. Jadi auditor itu harus memverifikasi bahwa piutang yang tergolong aset tidak lancar sudah dipisahkan dari akun reguler. Kemudian auditor harus memeriksa apakah klien telah memisahkan klasifikasi piutang dengan benar. Kita harus cek lagi. Sehingga auditor akan menentukan apakah piutang dari pihak terkait telah dipisahkan dari age trial balance. Untuk memenuhi tujuan penyajian dan pengungkapan, auditor harus memastikan bahwa klasifikasi piutang telah disajikan dengan layak. Jadi kita harus memastikan lagi. Kemudian auditor memastikan hal tersebut, jadi dipastikan ulang semuanya dengan cara melihat apakah transaksi dengan pihak terkait telah disajikan dengan benar dalam laporan keuangan selama tahap penyelesaian audit. Langkah berikutnya yaitu pisah batas piutang usaha sudah benar. Nah, jadi salah saji pisah batas itu apa? Salah saji pisah batas atau cut off misstatement. Jadi itu terjadi jika transaksi periode berjalan dicatat pada periode sebelumnya atau selanjutnya. Misal transaksi Januari dicatat pada Februari atau pada Desember gitu. Harusnya transaksinya Januari tapi kok dicatatnya Februari gitu. Jadi ada 3 langkah untuk menentukan kelayakan pisah batas. Yang pertama, menentukan kriteria pisah batas. Kedua, mengevaluasi apakah klien memiliki prosedur yang memadai. Yang ketiga, menguji apakah pisah batas sudah benar. Jadi salah saji pisah batas ini dapat terjadi pada akun penjualan, retur, dan penerimaan kas. Nah, pisah batas penjualan itu yang bagaimana? Nah, jadi biasanya perusahaan itu mencatat penjualan pada saat pengiriman. Akan tetapi, beberapa perusahaan itu mencatat ketika hak barang tersebut sudah beralih. Misalnya, transaksi pada bulan ini, pada bulan Februari, tetapi pengiriman baru dilakukan pada bulan Maret gitu. Jadi kan ada perbedaan dalam pencatatan. Kemudian pisah batas retur. Nah, jadi pisah batas retur ini masih sama seperti tadi. Semisal ada penjualan pada bulan Januari, namun pada bulan Februari barang itu diretur. Nah, jadi itu adalah pisah batas retur. Kemudian pisah batas penerimaan kas. Nah, jadi yang ini cukup sulit membedakan. Ya, ini cukup sulit membedakan salah saji pisah batas dengan perbedaan waktu. Misalnya 30 Desember, pelanggan mengirim cek kepada perusahaan untuk melunasi utang. Namun perusahaan menerima cek pada tanggal 2 Januari, maka catatan kedua pihak akan berbeda pada tanggal 31 Desember. Nah, jadi itu pelanggan udah ngirim cek itu tanggal 30 Desember, tapi baru sampai di perusahaan tanggal 2 Januari. Nah, itu namanya beda waktu, bukan pisah batas, seperti itu. Berikutnya, piutang usaha dinyatakan pada nilai realisasi. Jadi nilai realisasi piutang usaha itu ketika piutang usaha total dikurangi penyisihan piutang tak tertagih. Jadi maksudnya itu piutang yang sebenar-benar sudah dibayar gitu loh. Kira-kira piutang yang benar-benar akan terbayar.
Nah, kemudian beban piutang tak tertagih. Jadi setelah auditor puas dengan penyisihan piutang tak tertagih yang sudah dihitung tadi, beban piutang tak tertagih akan mudah untuk diakui. Jadi untuk mencari nilai realisasi piutang usaha itu bagaimana? Nah, berikut caranya. Analisis, ini contoh analisis penyisihan piutang tak tertagih. Jadi di sebelah kiri ada kategori piutang usaha, ya kan, ada hari-harinya berapa hari, kemudian ada saldo piutang usaha di sebelah kanannya. Jadi itu pada 0 sampai 30 hari ada sekian juta, terus 31 sampai 60 hari ada sekian juta. Kemudian estimasi berdasarkan periode lalu, berdasarkan tahun lalu itu berapa persen gitu kan. Nah, ternyata setelah dihitung kira-kira ada 3%, 6%, 15% pada setiap kategori piutang usaha. Nah, kemudian semisal pada 0 sampai 30 hari ada saldo piutang itu sekitar 14 juta. Nah, kira-kira persentase piutang itu tidak terbayar itu 3%. Jadi sebesar 400.000. Nah, gitu. Kemudian diperoleh total sebesar 1.300.000 sekian. Nah, padahal penyisian yang dicatat di neraca saldo itu sebesar 1.240.000. Berarti kan ada selisih nih, ada selisih 94.000 sekian. Nah, jadi 94.000 itu akan dicantumkan dalam skedul ikhtisar salah saji seperti itu. Kemudian klien memiliki hak atas piutang usaha. Nah, jadi piutang ini sebenarnya beberapa kasus ada piutang yang digadaikan sebagai jaminan. Kemudian ada piutang yang dibebankan kepada orang lain. Ada juga piutang yang dijual secara diskon. Nah, tapi kan pelanggannya klien kan tidak tahu akan hal tersebut. Sehingga kita sebagai auditor akan sulit untuk mengkonfirmasi karena pelanggan tidak mengetahui itu, sehingga konfirmasi piutang tidak akan memberikan informasi apapun. Nah, untuk mengungkapkan situasi ini di mana klien memiliki hak yang terbatas atas piutang, nah, kita sebagai auditor dapat yang pertama mereview notulen rapat, kedua membahas dengan klien, kemudian mengkonfirmasi dengan bank, kemudian memeriksa kontrak utang dari piutang yang digadaikan. Jadi kan setiap penggadaian piutang pasti ada kontraknya. Nah, kita memeriksa kontraknya itu seperti apa. Kemudian memeriksa file korespondensi. Berikutnya penyajian dan pengungkapan piutang usaha. Nah, jadi ketika auditor menguji penjualan dan piutang, auditor harus mengevaluasi kelayakan dari kebijakan pengakuan pendapatan yang diterapkan oleh klien untuk menentukan apakah hal tersebut sudah diungkapkan dengan layak dalam laporan keuangan. Nah, auditor juga harus memahami standar akuntansi serta persyaratan penyajian dan pengungkapan. Nah, hal itu tertera pada SA 330 Standar Auditing nomor A59 tentang kecakupan penyajian dan pengungkapan yang berbunyi dengan cara menyajikan penggolongan dan penjelasan informasi keuangan serta bentuk, pengaturan, dan isi laporan keuangan serta catatan yang ditambahkan dengan tepat. Nah, jadi auditor harus memutuskan apakah klien memiliki jumlah terpisah yang material namun memerlukan pengungkapan terpisah dalam laporan. Jadi maksudnya tuh seperti contoh tuh gini. Piutang dari pejabat, terus piutang dari perusahaan, sesama perusahaan gitu kan, itu harus dipisahkan dari piutang dari pelanggan gitu kan, sendiri-sendiri ya. Nah, itu dipisahkan jika jumlahnya itu material, jadi seperti itu. Ya, sekian dari saya, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, perkenalkan, nama saya Gregorius Permana dengan NIM 7211419180. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Satria. Nah, selanjutnya itu
ada yang namanya konfirmasi piutang. Nah, konfirmasi sendiri ialah sebuah respon tertulis dari pihak ketiga dalam wujud kertas ataupun surat elektronik dan sudah dianggap sebagai bukti yang sangat terpercaya. Nah, selanjutnya itu ada pengecualian konfirmasi. Nah, pengecualian konfirmasi ini yang tertuang dalam standar audit Indonesia 505. Yang pertama itu, jika piutang usaha tidak material. Lalu yang kedua itu, auditor sudah mempertimbangkan konfirmasi bukti yang tidak efektif karena tingkat responnya kemungkinan tidak akan memadai atau tidak dapat diandalkan. Nah, selanjutnya itu ada jika gabungan tingkat resiko inherent dan resiko pengendaliannya itu sangat rendah dan bukti substansif lainnya itu dapat diakumulasikan untuk menyediakan bukti yang mencukupi. Begitu. Selanjutnya, jenis-jenis konfirmasi. Yang pertama itu ada konfirmasi positif. Konfirmasi positif itu adalah konfirmasi dengan debitor yang meminta pihak penerima untuk mengkonfirmasi secara langsung apakah saldo yang dinyatakan pada permintaan konfirmasi tersebut sudah benar apa belum. Ya, begitu. Sudah benar apa belum atau sudah benar apa salah. Nah, dalam konfirmasi positif ini ada yang namanya formulir konfirmasi kosong. Nah, formulir konfirmasi kosong ini ialah jenis konfirmasi positif yang meminta penerimanya itu mengisikan saldo ataupun untuk mengisi kelengkapan informasi-informasi lainnya, begitu. Lalu selanjutnya ada konfirmasi faktur. Nah, kalau konfirmasi faktur ini jenis konfirmasi positif di mana setiap faktur yang ada atau yang sudah ada akan dikonfirmasi kecuali saldo piutang usaha pelanggan secara keseluruhan, gitu. Lalu selanjutnya ada namanya konfirmasi negatif. Nah, konfirmasi negatif ini sesuai dengan standar auditing Indonesia atau SA 505. Pengguna konfirmasi negatif ini dapat diterima jika seluruh situasi di bawah situasi ini terjadi. Situasi yang pertama itu ada auditor memperkirakan tingkat pengecualian yang rendah. Nah, lalu selanjutnya auditor juga yakin bahwa penerima permintaan konfirmasi negatif akan memberikan pertimbangan yang masuk akal, gitu. Lalu selain dari kedua peristiwa itu, ada juga peristiwa auditor juga telah menilai resiko salah saji yang material sebagai rendah serta memperoleh bukti yang tepat dan mencukupi tentang efektivitas perancangan serta pengoperasian pengendalian yang relevan atas asersi yang sedang diuji dengan prosedur konfirmasi, gitu. Lalu ada lagi yang terakhir itu, jika item-item yang terkena konfirmasi negatif terdiri dari sejumlah besar akun
Yang pertama itu saldo, transaksi, atau pos-pos lainnya yang bernilai kecil. Nah, lalu selanjutnya ini ada contoh konfirmasi positif. Nah, yang membedakan konfirmasi positif dengan konfirmasi negatif itu secara keseluruhan. Nah, jika konfirmasi positif itu debitor maksud saya penerima harus membalas konfirmasi tersebut. Apakah konfirmasi tersebut benar apa tidak? Namun jika konfirmasi negatif itu penerima tidak, jika salah, penerima bisa melakukan melakukan balasan. Namun jika sudah benar, penerima tidak usah melakukan balasan lagi. Seperti itu perbedaan secara keseluruhannya. Nah, ini ada contohnya, dan ini juga contoh konfirmasi positif. Ini ada contoh konfirmasi negatifnya. Nah, selanjutnya ada faktor utama yang mempengaruhi ukuran sampel untuk mengkonfirmasi piutang usaha. Nah, yang pertama itu ada materialitas kinerja. Nah, lanjut yang kedua itu ada resiko inherent. Nah, resiko inherent ini meliputi ukuran relatif total piutang usaha, lalu jumlah akun, lalu hasil tahun sebelumnya, dan salah saji yang diharapkan. Lalu ada resiko pengendalian, dan lalu ada resiko deteksi yang dicapai dari pengujian substansif lainnya. Nah, ini maksudnya ini luas dan hasil pengujian substansis atas transaksi gitu, ataupun atas prosedur analitis dan pengujian yang terinci lainnya gitu. Lalu ada jenis konfirmasi. Nah, biasanya jenis konfirmasi negatif memerlukan ukuran sampel yang lebih besar dibanding jenis konfirmasi yang positif gitu. Lalu lanjut, nih ada dokumentasi yang digunakan untuk memverifikasi keakuratan setiap transaksi penjualan yang membentuk saldo piutang akhir usaha. Nah, yang pertama itu ada dokumentasi atas penerimaan kas selanjutnya. Bukti penerimaan kas selanjutnya pada tanggal konfirmasi meliputi pemeriksaan remittance advice, ayat jurnal, lalu ayat jurnal dalam catatan penerimaan kas. Dan juga mungkin bisa juga atas kredit selanjutnya dalam file induk piutang usaha gitu. Nah, selanjutnya itu ada salinan faktur penjualan. Nah, salinan faktur penjualan ini bermanfaat dalam memverifikasi penerbitan faktur penjualan yang aktual dan juga pada tanggal penagihan yang aktual juga. Jadi intinya tuh salinan faktur penjualan ini berguna untuk memverifikasi penerbitan faktur penjualan ini yang aktual dengan tanggal dan jumlah penjualannya ini yang sangat-sangat aktual begitu. Lalu ada dokumen pengiriman. Dokumen pengiriman ini sangat penting dalam menentukan apakah pengiriman telah benar-benar dilakukan dan sebagai penguji penagihan yang aktual. Jadi intinya dokumen pengiriman ini berguna untuk barang-barang ini sudah dilakukan pengiriman apa belum, lalu barang ini sudah bisa ditagih apa belum, sudah diterima lalu bisa ditagih apa belum, begitu secara simpelnya. Lalu ada namanya korespondensi dengan klien. Nah, korespondensi dengan klien ini biasanya
auditor tidak memerlukan review korespondensi sebagai bagian dari prosedur alternatif. Tetapi korespondensi dapat dilakukan untuk mengungkapkan piutang yang dipersilahkan dan yang meragukan yang tidak terungkap oleh cara lainnya. Jadi intinya korespondensi dengan klien ini sangat jarang digunakan oleh auditor, tapi jika auditor ingin menggunakan korespondensi ini bisa digunakan untuk prosedur alternatif yang bisa mengungkapkan keraguan yang tidak terungkap oleh cara lainnya. Begitu. Lanjut. Nah, selanjutnya ada analisis perbedaan. Nah, analisis perbedaan ini yang pertama ini pembayaran telah dilakukan. Nah, perbedaan yang dilaporkan umumnya terjadi ketika pelanggan melakukan pembayaran sebelum tanggal konfirmasi, tetapi klien belum menerima pembayaran pada waktu melakukan pencatatan sebelum tanggal konfirmasi. Jadi intinya itu si pembeli ini sudah melakukan pembayaran sebelum tanggal konfirmasinya, namun si klien ini belum bisa atau belum menerima pembayaran sebelum tanggal konfirmasinya gitu. Makanya itu ada perbedaan pembayaran yang telah dilakukan. Lalu ada barang belum diterima. Nah, barang belum diterima ini perbedaannya itu si klien mencatat penjualan pada tanggal pengiriman. Nah, namun si pelanggan ini mencatatnya pada tanggal barangnya sampai atau tanggal akuisisi gitu. Jadi ada perbedaan. Kan pengiriman itu membutuhkan waktu. Nah, mungkin si kliennya ini sudah mencatat ketika barang itu keluar. Nah, sedangkan si pelanggannya ini mencatat ketika barang yang sudah dibelinya itu masuk. Jadi ada perbedaan, barang belum diterima begitu. Lalu selanjutnya barang telah dikembalikan. Nah, barang telah dikembalikan ini bisa menjadi kelalaian untuk klien untuk mencatat memo kredit, dapat diakibatkan oleh perbedaan waktu dan ataupun pencatatan retur pengembalian dan pengurangan penjualan yang tidak tepat. Nah, jadi barang yang telah dikembalikan ini bisa menjadi bisa menjadi kelalaian klien, karena klien ini bisa saja salah mencatat waktu dan juga salah mencatat pencatatan retur pengembalian barangnya. Lalu juga bisa klien ini lupa mengurangi jumlah penjualannya gitu. Jadi ketika misal saya membeli lalu barangnya ada yang rusak, saya kembalikan ke kliennya ini. Nah, si kliennya ini lupa ataupun bisa saja ya lupalah, kalau manusia lupa mengurangi jumlah penjualannya dan juga lupa mencatat retur pengembalian barangnya, seperti itu. Lalu selanjutnya kesalahan klerikal dan jumlah yang diperdebatkan. Nah, kalau perbedaan ini yang paling mungkin dilaporkan dalam catatan klien itu adalah jika pelanggan menyatakan ada kesalahan harga yang dikenakan atas barang-barang rusak, kualitas yang tepat belum diterima dan sebagainya. Nah, jadi si pelanggan ini menyatakan dengan harga yang misalkan dengan harga 100.000 barang yang diterima itu rusak ataupun kualitas barang yang diterima itu tidak sesuai dengan ekspektasi oleh pelanggannya, pelanggannya atau pembelinya. Nah, maka itu namanya ada yang namanya perbedaan kesalahan klerikal dan jumlah yang diperdebatkan, seperti itu. Sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf, akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Saripah. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, melanjutkan materinya yaitu tentang mengembangkan program audit bagi pengujian yang terinci. Nah, dalam kertas kerja terdapat beberapa sumber dari setiap baris untuk pengujian rinci saldo yang direncanakan. Yang pertama, salah saji yang dapat ditoleransi. Yang kedua, risiko audit yang dapat diterima. Yang ketiga, risiko inheren. Yang keempat, risiko pengendalian. Yang kelima, hasil pengujian substantif atas transaksi. Yang keenam, prosedur analitis. Dan yang ketujuh, risiko deteksi yang direncanakan. Kesalahan penyajian bisa ditoleransi. Nah, auditor menggunakan kesalahan penyajian bisa ditoleransi untuk menentukan ukuran sampel dan mengevaluasi hasil dalam sampling non-statistik. Auditor memulai dengan menetapkan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas dan menggunakan jumlah atau total tersebut untuk menetapkan kesalahan penyajian bisa ditoleransi untuk setiap akun. Yang kedua, risiko audit yang dapat diterima. Ini merupakan ukuran ketersediaan auditor untuk menerima bahwa laporan keuangan salah saji secara material walaupun audit telah selesai dan pendapat wajar tanpa pengecualian telah diberikan. Yang ketiga, risiko bawaan ini penetapan auditor akan kemungkinan adanya salah saji dalam segmen audit yang melewati batas toleransi sebelum memperhitungkan faktor efektivitas pengendalian intern. Selanjutnya, risiko pengendalian merupakan ukuran penetapan auditor akan kemungkinan adanya kekeliruan atau salah saji dalam segmen audit yang melewati batas toleransi yang tidak terdeteksi atau tercegah oleh struktur pengendalian intern klien. Selanjutnya yaitu hasil pengujian substantif. Hasil pengujian substantif atas transaksi punya pengaruh signifikan terhadap sisa audit, terutama atas rincian saldo. Bagian yang paling dipengaruhi oleh pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi dalam siklus penjualan dan penagihan adalah saldo piutang usaha, kas, beban piutang tak tertagih, penyisihan untuk piutang tak tertagih. Jika hasil pengujian tak memuaskan, auditor melakukan pengujian substantif tambahan. Perlu diketahui bahwa semua hasil dapat diterima kecuali tujuan keakuratan dan pisah batas atas penjualan. Selanjutnya, prosedur analitis. Prosedur analitis ini menunjukkan kenaikan risiko salah saji piutang usaha. Prosedur analitis merupakan pengujian substantif yang mana akan mengurangi sejauh mana auditor harus melakukan pengujian yang terinci atas saldo jika hasil prosedur analitis sudah menguntungkan. Akan tetapi, jika prosedur analitis mengungkapkan fluktuasi yang tidak bisa, maka auditor harus mengajukan pertanyaan tambahan kepada manajemen. Yang terakhir yaitu risiko penemuan yang direncanakan. Nah, ini menjelaskan bahwa risiko ini sebagai bahan bukti yang dikumpulkan dalam segmen gagal menemukan salah saji yang melewati jumlah yang dapat ditoleransi. Jika salah saji semacam itu timbul. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.